peran sosiologi. Sebagai siswa, tentunya kita mempelajari banyak ilmu pengetahuan, salah satunya sosiologi. Peran sosiologi dalam masyarakat adalah sosiologi sebagai ilmu pengetahuan masyarakat, membekali para sosiolog dalam kegiatan ilmiahnya. Sosiolog adalah orang yang ahli di dalam ilmu kemasyarakatan atau ilmu sosial. Sosiolog sangat diperlukan untuk pembangunan ilmu dan pembangunan masyarakat. Adapun bidang-bidang sosiologi, yang pertama di bidang riset. Sosiolog berperan sebagai peneliti dan mengumpulkan dan mengelola data tentang kehidupan sosial. Sosiolog melakukan riset ilmiah untuk mengumpulkan data tentang masyarakat. Kemudian, data tersebut diolah menjadi informasi penting bagi pengambil keputusan. Sosiolog membantu mengklarifikasi anggapan keliru dalam masyarakat, misalnya salah informasi dan spekulasi politik. Melalui penelitian, sosiologi menghadirkan kebenaran dan mencegah dampak negatif akibat kesalahpahaman. Penjelasan sosial dibuat berdasarkan pola perubahan yang mungkin terjadi. Selanjutnya di bidang kebijakan pemerintah, sosiolog memberikan masukan bagi pemerintah dalam membuat kebijakan sosial. Sosiolog membuat ramalan sosial tentang dampak suatu kebijakan. Ramalan ini digunakan memperkirakan hasil dari keputusan yang diambil. Kebijakan tidak selalu menghasilkan efek yang diharapkan, karena mungkin ada ketidaktepatan kesimpulan terhadap masalah. Di sini, sosiolog membantu mengevaluasi kebijakan dan masukan sosiolog membantu pemerintah agar kebijakan lebih efektif dan tepat sasaran. Jadi intinya, sosiologi berperan dalam perumusan kebijakan publik agar sesuai kondisi masyarakat dan meminimalkan kesalahan pengambilan keputusan. Kemudian di bidang teknis, di bidang ini sosiolog memberikan saran-saran baik dalam penyelesaian berbagai masalah hubungan masyarakat, hubungan antar karyawan, masalah moral maupun antar kelompok dalam satu organisasi. Di sini sosiolog bekerja sebagai ilmuwan terapan atau applied scientist. Mereka dituntut untuk menggunakan pengetahuan ilmiahnya dalam mencari nilai-nilai tertentu, seperti efisiensi kerja atau efektivitas suatu program atau kegiatan masyarakat. Di bidang pendidikan, guru sosiologi mempunyai tugas mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didiknya untuk melaksanakan tugas tersebut. Guru sosiologi perlu melakukan beberapa hal, yaitu yang pertama, menggunakan teknik pembelajaran yang memotivasi peserta didik untuk membedah masalah sosial dan membangun opini pribadi. Yang kedua, menjadi fasilitator dan tidak menggurui peserta didik, sehingga peserta didik dapat berperan aktif dalam memahami pengetahuan sosiologi. Yang ketiga, membentuk skemata pengetahuan peserta didik dengan menunjukkan kesalahan dan memperlihatkan yang benar, serta membantu mencari alasan, bukti, dan referensi ilmiah. Yang keempat, menyampaikan pesan pembelajaran dengan media yang interaktif, atraktif, dan kreatif, seperti gambar, foto, film, atau slide OHP. Yang kelima, membuat stratifikasi intelektual dengan menerapkan gaya pembelajaran yang memperhatikan aspek pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Dengan demikian, guru sosiologi dapat membantu peserta didik memahami sosiologi dengan lebih baik dan efektif. Fungsi sosiologi. Sebagai ilmu pengetahuan sosial yang objeknya masyarakat, sosiologi memiliki 4 macam fungsi atau kegunaan, yaitu dalam bidang perencanaan sosial, penelitian, pembangunan, dan pemecahan masalah sosial. Peran sosiologi. Yang pertama, perencanaan sosial. Sosiologi memiliki beberapa fungsi penting dalam perencanaan sosial, antara lain, yang pertama, memahami perkembangan kebudayaan masyarakat, baik tradisional maupun modern, sehingga perencanaan sosial lebih mudah dilakukan. Kedua, memahami hubungan manusia dengan lingkungan alam, antar golongan, dan proses perubahan, sehingga perencanaan lebih faktual dan dapat dipercaya. Yang ketiga, memberikan dasar ilmiah yang objektif, sehingga pelaksanaan perencanaan sosial lebih kecil penyimpangannya. Keempat, membantu mengetahui tingkat ketertinggalan dan kemajuan masyarakat dari sudut kebudayaan, sehingga dapat menyesuaikan dengan pertumbuhan lembaga kemasyarakatan. Yang kelima, menghimpun kekuatan sosial untuk menciptakan ketertiban masyarakat melalui perencanaan sosial. Yang kedua, penelitian.
Sosiologi memiliki beberapa kelebihan dalam penelitian masyarakat. Antara lain, yang pertama, memahami simbol kata-kata, kode, dan istilah yang digunakan oleh masyarakat sebagai objek penelitian empiris. Kedua, memahami pola-pola tingkah laku manusia dalam masyarakat. Yang ketiga, mampu mempertimbangkan berbagai fenomena atau gejala sosial yang timbul dalam kehidupan masyarakat secara objektif. Yang keempat, mampu melihat kecenderungan arah perubahan pola tingkah laku anggota masyarakat atas sebab-sebab tertentu. Yang kelima, menjaga pemikiran yang rasional sehingga tidak terjebak dalam pola pikir yang tidak jelas.